Selamat datang di Suara Guru. Like, share, subscribe. Baik, selamat pagi. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Puji Tuhan kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang majas. Yang mana majas merupakan salah satu kaidah kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Apa fungsi dan tujuan penggunaan majas pada sebuah teks? Yang pertama itu menghidupkan cerita. Yang kedua, memperindah sebuah karangan. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, memberi nasihat atau petuah. Yang kelima, memperluas ungkapan yang kasar. Yang keenam, menyindir. Selanjutnya, jenis-jenis majas. Dalam bahasa Indonesia ada 4 jenis majas. Ada 4 bagian besar majas. Yang pertama yaitu majas perbandingan. Yang kedua majas pertentangan. Yang ketiga majas penegasan. Yang keempat majas sindiran. Selanjutnya kita akan lihat satu persatu apa saja yang termasuk pada majas perbandingan. Di sini ada 11 jenis majas perbandingan yang sudah Bapak tuliskan. Yang pertama yaitu metafora. Yang kedua ada personifikasi. Maaf, Bapak ulangi. Yang ketiga ada litotes. Yang keempat eufemisme. Yang kelima hiperbola. Yang keenam ada sinekdok pars pro toto. Yang ketujuh ada sinekdok totem pro parte. Yang kedelapan metonimia. Yang kesembilan alusi. Yang kesepuluh alusio. Dan yang kesebelas simile. Itu dia bagian daripada majas perbandingan. Selanjutnya penjelasan dari setiap bagian-bagian majas perbandingan tersebut. Yang pertama metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain yang mempunyai kemiripan atau sifat. Contoh, Dewi Siang muncul di balik awan. Contoh yang kedua, beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Jadi pada contoh yang pertama tadi, Dewi Siang muncul di balik awan. Jadi Dewi Siang itu diibaratkan oleh atau sama pengertiannya dengan matahari. Ya. Yang kedua, beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Jadi pada contoh yang kedua ini, pahlawan dimiripkan artinya dengan kusuma bangsa. Ya, itu dia metafora. Selanjutnya, personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup atau memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Contoh, rembulan terlelap di buai mimpi. Contoh yang kedua, penanya menari-nari di atas kertas. Jadi personifikasi ini memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Contoh, pena itu kan benda mati, menari-nari itu sifat manusia. Nah, itu dia kalau dia personifikasi, mengumpamakan benda mati seolah-olah bersifat seperti makhluk hidup. Ya. Selanjutnya, litotes yaitu majas yang menyebutkan kata-kata yang maksudnya berlawanan arti dengan kata yang digunakan untuk merendahkan diri. Ya. Contoh, singgahlah sebentar di gubuk kami. Contoh yang kedua, makanlah dengan seadanya. Gubuk kami. Nah, ini dia maksudnya kata-kata yang merendahkan diri. Ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya bisa saja rumahnya itu mewah. Nah, jadi dia memakai bahasa litotes. Ya. Selanjutnya ada eufemisme,
yaitu menggunakan ungkapan halus atau sopan sebagai pengganti ungkapan yang dianggap kasar atau tidak sopan. Contoh, permisi Bu, saya mau ke belakang. Nah, maksudnya di sini ke belakang adalah ke kamar mandi. Nah, jadi eufemisme ini menggunakan ungkapan halus, ya. Jangan permisi Bu, Pak, mau berak. Nah, itu sudah ungkapan yang kasar. Ada bahasa yang sopan pengganti berak tadi. Nah, gitu nak ya. Contoh, buang air besar. Nah. Yang kedua, Bruno adalah anak yang kurang cepat mengikuti pelajaran. Nah, kurang cepat mengikuti pelajaran. Sebenarnya ada bahasa yang kasar untuk ini. Bruno adalah anak yang bodoh. Nah, bodoh itu kan kasar. Nah, kedengaran kasar dia anak pengucapannya. Jadi ada bahasa yang lebih sopan lagi untuk menggantikan kata bodoh ini. Bisa kita gantikan dengan kata kurang cepat mengikuti pelajaran. Seperti itu. Selanjutnya ada hiperbola, ya. Ini adalah majas yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Ya. Ini hiperbola ini melebih-lebihkan. Ya. Contoh, cintaku padamu sedalam lautan. Nah, jadi yang berlebihan di sini adalah sedalam lautan. Itu hiperbola. Nah. Yang kedua, sampah di sudut kelas itu semakin lama semakin menggunung karena lama tidak dibersihkan. Nah, menggunung, inilah contoh kata hiperbolanya juga, menggunung. Padahal nggak sampai menggunung dia secara nyata, hanya bahasanya saja, yaitu dia hiperbola. Selanjutnya ada synecdoche pars pro toto, ya, synecdoche pars pro toto. Ini adalah majas yang menyebutkan sebagian suatu benda, tetapi yang dimaksud seluruh benda tersebut. Ya. Contohnya, telah kuterima sepucuk surat cinta darinya. Sepucuk bukan mengartikan bahwa hanya ada satu bagian, yaitu pucuk, bukan. Tapi sepucuk di sini sudah mengatakan untuk seluruhnya. Nah, dia disebutkan sepucuk, berarti hanya sebagiannya. Tapi pada dasarnya bagian ini sudah menunjukkan untuk keseluruhan surat itu tadi. Ya. Jadi sebagian tapi maksud untuk keseluruhan gitu. Contoh yang kedua, sejak pagi Milo tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, ini dia synecdoche pars pro toto, menyebutkan sebagian tapi maksudnya untuk keseluruhan, ya. Batang hidung bukan berarti hanya hidungnya saja, bukan. Nah, maksudnya di sini kalau sudah batang hidung, seluruh bagian daripada wajah, ya, seluruh bagian daripada wajah, atau ya mukanya lah, wajahnya lah, ya. Selanjutnya ada synecdoche totem pro parte. Jadi synecdoche pars pro toto ini totem pro parte, maksudnya menyebutkan seluruh tapi untuk sebahagian, ya. Menyebutkan seluruh benda tetapi yang dimaksud sebagian benda tersebut, ya. Contohnya, Indonesia memboyong emas dalam Olimpiade Beijing 2008 lalu, ya. Disebutkan seluruhnya tetapi yang dimaksud adalah sebagian. Seluruh yaitu Indonesia, tetapi sebagian dimaksud adalah timnya, ya, tim Olimpiadenya. Yang kedua, akibat guyuran hujan semalam, Surabaya terendam banjir. Ya, disebutkan keseluruhan, tapi yang dimaksud sebagian. Ada kota tertentu di Surabaya yang terkena banjir, tapi disebutkan keseluruhan. Gitu. Baik, selanjutnya ada metonimia. Metonimia adalah menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Contoh, Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda. Ya.
Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda, menyebutkan kata sebagai ciri, ya, Garuda, ya, ini maksud Garuda dengan benda yang dimaksudkan. Nah, jadi presiden di sini naik pesawat, ya, pesawatnya yaitu Garuda, nah, bukan burung Garuda maksudnya di sini. Nah, yang kedua, saya pergi ke sekolah naik kijang, ya. Jadi kijang ini masuk di sini bukanlah hewannya, tapi kendaraannya atau transportasi yang bermerek kijang. Nah, selanjutnya ada alusi. Adalah majas yang menyebutkan nama tempat, nama tokoh, atau nama peristiwa yang terkenal, baik fiksi maupun non-fiksi, untuk menyatakan sesuatu. Contoh, jangan kau menjadi si malin kundang, ya. Alusi menyebutkan nama tempat. Nama tempatnya di sini adalah, atau nama tokoh, ya, ini nama tokoh si malin kundang, ya. Dan merupakan juga ada peristiwanya ini, nah, ada peristiwa yang terkenal. Tapi ini juga merupakan fiksi. Yang kedua, tragedi bom Bali masih menyisakan trauma bagi sebagian orang, ya. Itu dia alusi, menyebutkan nama tempat, nama tokoh, atau nama peristiwa yang terkenal, baik fiksi maupun non-fiksi. Baik, selanjutnya ada alusio, ya. Adalah majas yang menggunakan ungkapan yang isinya sudah lazim atau umum. Contoh, bersikaplah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, ya. Ungkapan, ya, yang isinya sudah lazim atau umum. Contoh yang kedua, belajarlah yang giat agar tidak seperti katak dalam tempurung, ya, itu alusiona. Selanjutnya ada simile. Adalah majas perbandingan yang menggunakan kata istilah. Misalnya, bak, ibarat, laksana, seperti, bagaikan. Contoh, bedanya seperti langit dan bumi. Contoh yang kedua, kulitnya halus mulus, bak sutra. Yang ketiga, cinta laksana pawana, ya. Itu dia nak simile. Ada menggunakan istilah, ya. Baik, itu dia bagian-bagian dari majas perbandingan. Selanjutnya kita lihat bagian daripada majas pertentangan, ya. Majas pertentangan itu ada 3. Yang pertama paradoks, yang kedua kontradiksi, yang ketiga antitesis, ya. Baik, selanjutnya pertentangan paradoks. Adalah majas yang menyebutkan dua hal yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya tidak, karena objek yang dibicarakan berbeda. Contoh, orang itu sangat kaya, tapi miskin hatinya. Contoh yang kedua, Debbie merasa kesepian di tengah keramaian pesta. Nah, jadi paradoks ini menyebutkan dua hal yang seolah-olah bertentangan, tetapi sebenarnya tidak, karena objek yang dibicarakan berbeda, ya. Kaya, miskin, kesepian, keramaian. Pertentangan yang kedua kontradiksi, yaitu majas yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, menyangkal pernyataan yang telah disampaikan. Contoh, kelas ini sudah dibersihkan namun di sana sini masih ada kotoran, ya. Contoh yang kedua, nilai rapot saya semua 8 kecuali bahasa Indonesia 9, ya. Bertentangan dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, menyangkal pernyataan yang telah disampaikan. Dibersihkan namun masih ada kotoran. Semua 8 kecuali bahasa Indonesia 9. Selanjutnya antitesis adalah majas yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan makna, ya. Pasangan kata yang berlawanan makna. Contoh, besar kecil, tua muda, berbondong-bondong menuju arena, ya. Besar kecil, ya, berlawanan, tua muda berlawanan. Yang kedua, kaya miskin di hadapan Tuhan semua sama, ya. Itu dia nak pertentangan. Jadi pada hari ini ada 2 majas yang sudah kita bahas. Yang pertama perbandingan dengan bagian-bagiannya, dengan pengertiannya, dengan contohnya.
Yang kedua, ada pertentangan dengan bagian-bagiannya, dengan pengertiannya, dengan contohnya. Baik, untuk majas, sindiran, dan penegasan kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Jadi jika ada nanti yang kurang paham, yang belum mengerti dari majas perbandingan dan pertentangan tadi, bisa menanyakan kepada Bapak. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga siswa-siswi Bapak semua dapat memahaminya dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran sepanjang pandemi ini. Sekian, terima kasih.